Pernah nggak lu ngerasa kayak misalkan ini social media punya closing atau social media prospecting tuh ada manfaat nggak sih sebenarnya? Nah hari ini gue pengen share seberapa besar conversion ratio dari teman-teman ketika closing lewat social media itu sendiri. Nah sebenarnya banyak banget agen asuransi yang udah belajar gimana caranya untuk bisa prospecting lewat media sosial itu sendiri. Lewat Instagram lah, lewat YouTube lah, lewat LinkedIn lah. Tapi hari ini gue belum pernah denger banyak yang closing fantastis banget atau misalkan berjalan terus-menerus sampai hari ini secara konsisten. Rata-rata sih hari ini tahun 2024 menuju 2025 ini adalah udah pada kembali ke era zaman dulu. Nah problemnya sama era zaman dulu untuk agen asuransi baru adalah teman-teman nggak akan bisa bersaing, nggak akan bisa bertanding sama agen-agen yang zaman dulu. Karena agen yang zaman dulu gitu ya, yang gue lihat dari pengalaman langsung gitu ya, agen yang zaman dulu kenapa hari ini kelihatannya kayak social media nggak ada manfaatnya lah, social media inilah ya karena teman-teman dari zaman dulu udah punya calon prospek, udah punya orang-orang yang bisa ditawarin asuransi dan udah jalan lama bisnisnya teman-teman belasan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Gak heran teman-teman nggak perlu social media, teman-teman punya nama udah diingat sama circle teman-teman sebagai agen asuransi. Tapi buat teman-teman yang baru mulai di tahun 2021, 22, 23, 24 nggak ada social media, ya selamat aja bertanding sama yang lebih senior-senior di sana. Gimana caranya teman-teman bertanding di sana? Teman-teman akan stuck dengan ya udah circle teman-teman di sini aja dan mereka aja kadang-kadang belum ketemu sama kita untuk ngobrolin asuransi. Makanya kenapa social media itu penting buat agen asuransi baru. Karena kalau enggak, teman-teman nggak bakal bisa bertanding di sana. Nah, gimana caranya untuk teman-teman bisa closing di social media pertanyaannya? Nah ini yang udah gue lakukan lewat penelitian, bahkan gue praktekin sendiri. Gue udah jualan hampir berapa total kalau personal ya 2 tahun ini. Mungkin ada sekitar 1,7M, 1,8M mungkin secara total personal production gitu ya. Jadi harusnya bisa menarik untuk didengerin gitu ya. Nah sekarang yang kita pengen bahas adalah gimana caranya kok bisa segede gitu. Yang paling pertama adalah konsistensi. Udah pasti itu bahasa yang paling ya semua orang juga tahu lah gitu ya. Harus konsisten bikin konten. Kenapa? Nah ini yang jarang orang bahas. Konten itu ngebantu teman-teman untuk bisa dilihat dan dikenal sama banyak orang. Goalnya itu kan dikenal kalau kita agen asuransi. Kalau orang-orang yang udah tua, yang senior, yang udah lama di industri, semua orang udah tahu kalau mereka agent. Jadi udah ada top of mind-nya kalau ini orang tuh agent. Atau udah ada persepsinya kalau ini tuh agent gitu ya. Tapi kalau kita kan belum. Jadi makanya kita mesti lakuin yang pertama banget adalah bikin konten supaya semua orang tahu kalau kita tuh agent. Kita mesti ngomongin kalau lu tuh agent. Karena kalau enggak, iya siapa yang mau consider lu agent? Itu yang pertama. Jadi mereka harus tahu dulu kalau lu seorang agent. Yang kedua adalah gimana caranya mereka bisa tahu kalau lu agent yang kompeten. Karena kalau agent yang biasa aja ya mereka mendingan pilih yang lebih senior gitu ya. Makanya kalau yang pertama tadi ngomongin visibilitas, yang kedua itu ngomongin otoritas. Jadi kalau tadi pertama dilihat, yang kedua lu ngerti nggak apa yang diomongin. Kalau lu kagak ngerti apa yang lu ngomongin, ya siapa yang mau percaya untuk orang tuh apa yang ngomongnya? Mempercayakan uangnya, mempercayakan polis asuransinya, mempercayakan kehidupan finansialnya ke lu. Kalau lu aja kagak ngerti apa yang lu ngomongin. Jadi yang kedua itu adalah seberapa lu ngerti dan dilihat. Jadi kombinasi udah dilihat terus lu ngerti. Jadi kalau cuma dilihat tapi lu kagak ngerti ya susah juga. Intinya kontennya harus punya value. Kontennya harus bikin orang tuh ngeliat gini, ini orang ngerti nih apa yang diomongin. Oke? Yang ketiga adalah gimana caranya orang tuh bisa suka sama lu. Karena kalau misalnya dia nggak suka, dia kayak apaan sih nih orang sih, udah kelihatan pintar atau enggak bakal dikatainnya sotoy, sengak, sombong atau apa. Itu yang terjadi ketika kita nggak kombinasi 3, visibilitasnya, otoritasnya, dan seberapa kita disukainya. Nah, kita kepengen gabungin itu semua supaya teman-teman bisa disukain. Nah, ketika ini semua udah terjadi, yang hasil dari 3 tadi itu apa sih sebenarnya? Simple, kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang banyak agen asuransi di social media atau yang baru-baru susah untuk bangun. Teman-temannya aja nggak mau percaya. Nah, beberapa langkahnya adalah gini. Kalau misalnya kita ngomongin dari sisi offline, simple, jujur aja ketika kita ketemu teman kita, ketika dia nanya, lu agent ya sekarang? Iya, agent. Kenapa emangnya? Nah, seberapa kita berani ngomong kayak begitu? Seberapa kita pede untuk kasih tahu ke orang-orang kalau ya memang gue agent, mau apa lu? Nah, itu kita mesti bisa ngomong. Itu yang pertama. Karena apa? Ketika kita nggak jujur di depan, gimana caranya mereka bisa taruh kepercayaan di masa depan? Simple. Makanya kenapa titik awalnya itu banget harus mereka percaya kalau kita tuh agent. Barulah kita bikin konten yang lama-lama bikin mereka
melakukan perubahan pikiran untuk akhirnya mereka ngelakuin pembelian. Nah, kalau kita lihat konversinya yang kayak gitu, menurut gue sih jauh lebih tinggi, tapi takes very long time untuk mereka tuh nontonin konten. Makanya kenapa kontennya harus terus jalan, story-nya harus jalan, Instagram Reels-nya harus jalan di depan mata mereka supaya mereka akhirnya kayak aha. Nah itu, jadi kuncinya tuh di sana. Gimana caranya teman-teman bisa dilihat, dipercaya, atau berotoritas, dan yang ketiga disukain dulu. Setelah dari sini pelan-pelan teman-teman barulah bangun kepercayaan secara jangka waktu panjang gitu ya. Karena ketika teman-teman jangka waktu pendek doang lakuinnya, hasilnya nggak akan kelihatan. Tapi ketika mulai panjang, barulah mulai ada hasilnya. Gitu, oke? So, thank you so much for watching. Pastikan teman-teman subscribe juga channelnya dan kita ketemu lagi di video lainnya.